Pas kosong ya. Terus Kurawi. Oke. Jauh ini Mas Randi. Dari Mogiri. Bu, sun Bu.
Imam, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, wa yaghfiru lima yasha' wa yu'adzibu man yasha', wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Di antara hal yang patut kita syukuri adalah tatkala kita berada di bulan Agustus, mengingatkan kita semua akan perjuangan pendahulu kita, nenek moyang kita. Dan tentunya kita mengenal bahwasanya Indonesia ini mengalami banyak cobaan. Banyak negeri yang pengen mengambil bagian. Tentunya kita mengenal Portugis, negeri kafir, dan pengen mengambil bagian. Kita mengenal Belanda juga datang pengen ngambil bagian, bahkan menjajah di waktu yang sangat lama Bapak Ibu. Pinten tahun Bapak Ibu? Belanda niku menjajah Indonesia 350 tahun ya Pak. Tahun sangat betul nih Pak. Wah, tahun sangat. 350 tahun ya Pak. Pintar Bapak Ibu. 350 tahun. Bukan waktu yang pendek. Jabatan Inggris juga pengen ambil bagian dari negeri ini. Jepang. Jabatan Pak. Juga pengen mengambil bagian dari negeri ini.
Dan kita sebagai rakyat Indonesia banyak bersyukur dan bersyukur. Dan disitulah di saat kita berbicara kemerdekaan, masing-masing bersyukur dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan limpahan rahmat. Maka salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah firmankan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguh hanya milik Allah apa yang berada di langit, sungguh hanya milik Allah apa yang berada di muka bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sekiranya kalian menampakkan apa yang berada di dalam sanubari kalian, ataukah kalian menyembuhkannya, ataukah kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhitungan. Fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada siapa saja di antara hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di sini Bapak Ibu dikatakan fayaghfiru liman yasha. Allah akan memberikan ampunan kepada siapa saja di antara hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan disinilah di saat seseorang itu merdeka. Rasulullah SAW di waktu beliau memiliki kesempatan untuk datang ke Mekah. Dan salah satu yang diberitakan, Rasulullah SAW sebelum masuk Mekah, apa yang beliau lakukan Bapak Ibu? Rasulullah SAW sebelum masuk Mekah, maka beliau mandi. Insyaallah. Menunjukkan seperti salah satu di antara sunnah Nabi adalah sunnah di antara sunnah mandi. Kapan seseorang dianjurkan untuk mandi? Yaitu di saat hendak masuk Mekah. Kemuliaan Mekah. Dan di saat Rasulullah SAW beliau masuk Mekah, maka beliau ngirim tentara. Ada tentara yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Sa'ad bin Ubadah, salah satu pemuka kota Madinah Bapak Ibu. Siapa? Sa'ad bin Ubadah di saat beliau masuk kota Mekah. Maka salah satu yang diberitakan, Sa'ad bin Ubadah ini adalah pemuka Madinah dan ada pemuka Mekah. Namanya siapa Bapak Ibu? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Abu Sufyan dan orang-orang Mekah dahulu mengusir Rasul. Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy mengusir Rasul dan para sahabat Nabi diusir. Tapi di saat Rasulullah SAW beliau masuk Mekah Bapak Ibu, beliau dengan penuh ketawadhuannya dan beliau menundukkan kepalanya, presong yang namanya onta. Saking tawaduknya Rasulullah SAW, beliau tidak gumbede, beliau tidak menyombongkan diri, sampai beliau itu dingklok. Dingklok itu bahasa Indonesia apa Mas? Dingklok. Menundukkan kepalanya hampir sejajar dengan punuknya unta. Dan Rasulullah SAW memberikan kemuliaan kepada Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan adalah pemuka Makkah. Abu Sufyan mulai ketakutan.
Dan Rasulullah SAW mendapatkan pengaduan bahwasanya Abu Sufyan lapor kepada Rasul. Kenapa Bapak Ibu? Karena di saat ketemu sama Sa'ad bin Ubadah, gini kan Bapak Ibu, Abu Sufyan sudah mulai mengkeret. Kenapa? Orang-orang Quraisy pada ketakutan. Sa'ad bin Ubadah memiliki pasukan banyak. Dan tentunya di kota Madinah itu ada dua Sa'ad. Yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Yang satu pemuka Quraisy, pemuka Madinah namanya Sa'ad bin Mu'adz. Yang kedua adalah Sa'ad bin Ubadah. Kedua-duanya ini adalah pemuka kota Madinah. Tapi Sa'ad bin Mu'adz meninggal di waktu perang Khandaq. Di saat Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal Bapak Ibu, arsy-Nya Allah itu berguncang. Tahun 5 Hijriah. Nah, di saat Rasul Fathu Makkah, maka Sa'ad bin Ubadah ketemu dengan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan berkata, Al-Yaum Yaumul Malhamah. Hari ini adalah hari gelut, hari perang. Hari di mana kita akan menumpahkan darah. Yang kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu ungkapan. Satu, siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, aman. Yang saya Bapak Ibu, Abu Sufyan itu memusuhi Nabi berapa tahun? 20 tahun. Insyaallah. 20 tahun memusuhi Nabi. Waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Memusuhi Nabi ya Bapak Ibu. Berapa tahun memusuhi Nabi? 20 tahun. Dan Rasulullah SAW memberikan kehormatan untuk Abu Sufyan. Yang kemudian salah satu yang beliau katakan adalah Al-Yaum Yaumul Marhamah. Di saat orang-orang Quraisy dikumpulkan oleh Rasul, dan disitulah Rasulullah SAW beliau khutbah di depan Ka'bah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Bapak Ibu? Al-Yaum Yaumul Marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Al-Yaum Tuksa Al-Ka'bah. Dan hari ini adalah hari di mana Ka'bah itu dikasih kelambu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Mada ani fa'ilun bikum. Beliau bersabda, wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apakah yang bakalan aku akan lakukan kepada kalian? Dan saya Rasul dahulu diusir, sahabat Nabi dipukul, sahabat Nabi dicaci dimaki, bahkan Rasulullah SAW pernah dihisar, pernah dikepung, pernah diblokade. Rasul menyebutkan, Madza ani fa'ilun bikum. Menurut kalian apakah yang mesti akan aku lakukan kepada kalian? Orang-orang Quraisy mengatakan akhun karim ibn akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Rasul ngendikan, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian dan sekarang kalian bebas. Maka di waktu itulah ada hal yang menarik Bapak Ibu. Apa itu? Rasulullah SAW menguasai Mekah. Dan Allah firmankan, idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, jika pertolongan Allah itu datang. Jika pertolongan Allah itu datang, yaitu kemenangan, yaitu penaklukan Makkah, yaitu kemerdekaan. Insyaallah. Napa? Kemerdekaan. Idza jaa nasrullah, pertolongan dari Allah itu datang. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat bahwasanya banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga salah satu yang dikatakan Bapak Ibu, Rasulullah SAW memberikan untuk Abu Sufyan 100 ekor unta. Ada seseorang, dan orang ini adalah salah satu pemuka kaum. Jalan, ketemu Rasul SAW. Begitu berjumpa dengan Nabi Bapak Ibu, Rasulullah SAW berjumpa dengan kepala suku. Dan kepala suku ini mendapatkan penawaran dari Rasul. Apa itu Bapak Ibu? Engkau lihat apakah yang ada di antara dua lembah ini? Apakah yang engkau lihat di antara dua lembah ini? Maka orang ini berkata, hewan ternak. Hewan ternak. Ya, turun. Hewan ternak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini semua antara dua lembah ini adalah milik engkau. Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang ini langsung pulang menuju kaumnya seraya berkata, aslimu, aslimu. Wahai kaumku, hendaknya kalian semua masuk Islam, hendaknya kalian semua masuk Islam. Barusan aku berjumpa dengan seseorang yang bersedekah dan tidak takut miskin. Insyaallah. Akhirnya itu Bapak Ibu, luar biasanya, yaitu orang ini mengajak seluruh kaumnya untuk masuk Islam dan akhirnya mereka masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apakah yang Allah perintahkan sesudah kemerdekaan, kemenangan, kebahagiaan, penaklukan Makkah itu diraih? Allah firmankan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka hendaknya engkau ini mengucapkan tasbih, masing-masing mengucapkan subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika, hendaknya kalian juga mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya apa? Wastaghfir. Dan hendaknya kalian memohon ampun. Maka disinilah di saat seseorang itu mendapatkan kemenangan, tiga hal yang hendaknya dia lakukan. Apa itu Bapak Ibu? Fasabbih, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbik, dengan mengucapkan alhamdulillah. Jawatan tadi mengucapkan subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang berikutnya apa? Wastaghfir. Dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menerima taubatnya orang yang bertaubat. Dikatakan innahu kana tawwaba, yaitu Allahul ladzi yaqbalu taubatat taib. Allah adalah zat yang menerima taubatnya orang yang bertaubat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih.
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah menyebutkan amanar rasul. Mereka beriman kepada Rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Disinilah Allah memberikan petunjuk dan anjuran agar kita semuanya beriman kepada Rasul, beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya dan apa yang diimani oleh orang-orang yang beriman. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Orang-orang yang beriman memiliki kewajiban. Rasul pun, jawatan Pak, juga beriman. Dan disinilah kita selalu berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya dan kepada orang-orang yang diturunkan kepadanya kitab Ar-Risalah. Kullun amana billah. Semuanya mereka itu beriman kepada Allah wa malaikatihi dan beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusuli dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membedakan antara rasul-rasul yang ada. Bapak Ibu yang kami muliakan, terkait dengan keimanan, iman itu bertambah dan berkurang. Ini penting nih kok. Ada sekelompok orang yang sewu, imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Kita ulangi Bapak Ibu. Ada sekelompok makhluk Allah, imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Yang kedua, ada sekelompok makhluk Allah, imannya selalu bertambah dan tidak berkurang. Ada sekelompok makhluk Allah, imannya bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada juga sekelompok makhluk Allah yang imannya itu selalu berkurang dan tidak bertambah. Cinta nih Bapak Ibu. Sekelompok makhluk Allah yang imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Cinta. Siapa Mas? Siapa Bu? Sekelompok makhluk Allah imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Maka yang dimaksud adalah malaikat. Malaikat itu sudah sudah Bapak Ibu, imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Kenapa? Dikatakan mereka adalah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat sama sekali. Maka di sini adalah malaikat Allah dan mereka senantiasa tidak bertambah, tidak berkurang. Kenapa? Oh, tidak maksiat, nggak kenal makan, nggak kenal minum, nggak kenal perempuan, jawatan pun amalnya itu saja. Bertasbih, 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 bertasbih terus. Yang berikutnya, sekelompok makhluk Allah di mana mereka imannya itu bertambah dan tidak berkurang.
Sinten Bapak Ibu? Makhluk Allah, pilihan Allah, dan mereka itu selalu napa? Beramal dan bertambah. Tapi tidak berkurang imannya. Sinten? Rasul-rasul Allah. Paham Ibu nggih? Jadi rasul-rasul Allah, nabi Allah, rasul Allah itu semuanya imannya selalu bertambah dan tidak berkurang. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua rasul Allah, nabi Allah itu dijaga oleh Allah. Sehingga dia tidak melakukan apa? Maksiat. Berikutnya adalah ada sekelompok orang yang di mana mereka ini senantiasa melakukan ketaatan tapi juga maksiat. Maka disinilah imannya bertambah dan berkurang. Siapa maksudnya Bapak Ibu? Ya kita semuanya. Jabatan. Kita ini semuanya terus Bapak Ibu. Kadang imannya bertambah buatan. Ya. Gimana bertambahnya iman? Kita melakukan hamba-hambamu yang tulus ikhlas. Maka disinilah di saat kita berbicara apa Ibu? Kemerdekaan. Jangan saya Bapak Ibu. Ada lomba-lomba yang diperkenankan. Ada lomba-lomba yang di amarnya sehari 500. Amarnya sehari 500. Tombok mboten Bapak Ibu. Maka di sini adalah perlombaan yang di situ adalah dilarang. Perlombaan yang dilarang. Kalau perlombaan-perlombaan yang sifatnya mubah, jawatan ada anak-anak kecil, jawatan lomba main kelereng. Oh, menyenangkan betul Bapak Ibu? Oh, menyenangkan. Dan disitulah masing-masing kita hendaknya bersyukur dan bersyukur. Maka di saat seseorang itu mendapatkan kemerdekaan, satu, meyakini bahwasanya kemerdekaan itu datang dari Allah. Ini kok di dalam bunyi teks proklamasi Bapak Ibu. Apa bunyinya? Jawatan dengan rahmat Allah. Insyaallah. Dan saya orang-orang dahulu itu di saat mereka itu menulis suatu tulisan Bapak Ibu padat, artinya luas, menghunjam. Jawatan Pak, lihat saja itu dengan rahmat Allah. Menunjukkan dosis Bapak Ibu meyakini bahwasanya kemenangan yang dicapai, kemerdekaan yang diraih adalah karena rahmat Allah. Jabatan. Dan situlah kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raufum bil ibad, sangat memiliki kasih sayang kepada para hambanya. Yang kedua, di saat seseorang itu mendapatkan kemerdekaan, maka hendaknya seseorang itu meyakini bahwasanya jika nikmat tersebut datang dari Allah, maka kewajiban seorang muslim adalah mengagungkan Allah. Tadi dengan mengucapkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mengamalkan ayat ini yaitu mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, dan mengucapkan apa? Istighfar. Istighfar. Yang ketiga Bapak Ibu, di saat seseorang itu mendapatkan kemerdekaan, maka hendaknya dia gunakan nikmat yang ada untuk ketaatan. Dia gunakan apa Bapak Ibu? Nikmat yang ada untuk ketaatan. Kita bahas Bapak Ibu. Dikatakan kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab Allah, rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli.
kami mengatakan bahwasanya tidak membedakan antara rasul-rasul yang ada. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Berikutnya apa Bapak Ibu? Ghufranaka. Ampunanmu ya Allah. Oh. Kita ini selalu mengucapkan ghufranaka kapan Bapak Ibu? Di saat kita keluar dari toilet. Mengucapkan ghufranaka betul Pak? Ghufranaka. Insyaallah. Alhamdulillah. Berikutnya. Ghufranaka Rabbana. Ampunanmu ya Allah. Rabbana, engkau adalah Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau lah semua kita ini akan dikembalikan. Sekarang ini Bapak Ibu, orang-orang yang ikut perjuangan rata-rata sudah sami sedo mboten Pak? Rata-rata sudah sama sedo. Ya mboten? Oh ya. Ya masih ada segelintir orang di tiap kampung. Ya mboten? Oh Bapak itu usianya 100 tahun. Bapak itu usianya 90 sekian tahun. Ya mboten? Sehingga dia kok cerita masalah Belanda. Kadang masih cerita. Subhanallah. Allah firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali kemampuan yang ia miliki. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan memperoleh apa yang dia usahakan dan dia pun akan menanggung dosa apa yang telah dia kerjakan. Disinilah Bapak Ibu, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasab. Kita itu selalu berdoa, napa? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina waj'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Penting enggak Bapak Ibu? Allahumma ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu adalah rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu adalah penyejuk untuk hati kami. Wa jala'a ahzanina. Jadikanlah ya Allah Al-Qur'an ini sebagai penghilang rasa sedih kami. Wa dhahaba humumina. Dan jadikanlah Al-Qur'an ini menjadikan hilangnya rasa sedih kita dan gundah gulana kita. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu sebagai penolong kami. Wala hujjatan alaina, dan jangan engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai pelaknat atas kami. Makanya masing-masing kita kok tiap hari bisa deres, alhamdulillah. Kok ternyata sibuk Bapak Ibu ya mendengarkan. Kok Bapak Ibu itu di hari-hari kok sibuk, banyak kegiatan pun, esok tekan sore, sore tekan dalu pun maca kulhu ping 3. Apa Bapak Ibu? Bacaan apa? Kulhu. Kulhu wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Baca kulhu wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan.
itu kok seseorang baca Al-Quran. Abot boten Pak? Pun maos kulhu. Karena sesungguhnya Al-Ikhlas itu adalah thuluthul Quran. Napa Bapak Ibu? Sepertiga napa? Al-Quran. Gambil boten Bapak Ibu? Paling tidak waktu sholat sunnah nih kalau. Insyaallah. Nikmat Bapak Ibu, oh nikmat. Agama ini adalah agama yang mudah. Agama ini adalah agama yang penuh kemuliaan dan mengajak umatnya untuk selalu melakukan ketaatan. Ayat berikutnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Subhanallah. Rabbana ya Allah la tu'akhidna. Janganlah engkau ini menjadikan bagian dosa untuk kami. Kapan? In nasina aw akhtana. Sekiranya kami ini lupa ataukah kami ini lalai. Innasina. Kadang kita ini lupa mboten Bapak Ibu? Lupa. Kadang lupa zikir. Ya betul. Kadang lupa sholat sunnah. Habis zuhur mau sholat sunnah, HP bunyi. Oh, arep ono tamu ya. Akhirnya terus Bapak Ibu nggak jadi sholat sunnah. Tak sholat sunnah di rumah saja. Begitu sampai rumah, oh, tamunya sudah datang. Akhirnya tidak jadi sholat sunnah. Ibu-ibu kadang mau sholat sunnah, cucunya datang, gawatan, wah engko sik wae. Kadang yang namanya anak minta tolong Bu, nyun tolong digendongnya sebentar ya Bu. Oh ya, gendong. Mau sholat sunnah ternyata kepipisan. Oh. Akhirnya terus Bapak Ibu nggak jadi sholat sunnah. Kadang orang mau sedekah, nggak jadi sedekah. Innasina. Sekiranya kami ini mengalami suatu kelalaian au akhtana, ataukah kami ini melakukan suatu hal yang tidak kami sejo. Nggak disejo ini kan apa Pak? Ya, orang Jawa bilang onten sing disejo, onten sing mboten disejo. Mas Angki tahu nggak disejo itu apa? Canom-nom ora ngerti sejo. Napa Pak? Disejo niku napa? Disejo itu disengaja. Ya betul. Ada suatu kesalahan kadang tidak disengaja. Nonton disejo. Makanya kalau orang Jawa dulu kok lebaran itu, ya betul. Nyuwun ngapunten Mbak Unawi wonten tutur dalam ingkang luput. Disejo napa mboten disejo? Ya betul, disengaja atau tidak disengaja. Oke betul. Oh, ini cah nom ngerti pokoknya adik-adik ini gitu betul. Oh ya. Rabbana la tuhammil. Dikatakan di sini Bapak Ibu, la tu dikatakan Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dikatakan Rabbana wala tuhammilna wal Rabbana wala tahmil alaina isran ay abathan thaqila. Masyaallah. Ya Allah, janganlah engkau ini memberikan kepada kami beban abathan thaqila. Abathan thaqila itu adalah sesuatu hal yang kita merasa berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
sebagaimana telah engkau tetapkan kepada orang-orang yang sebelum kami. Sinten Bapak Ibu? Yun sewu. Umat ini mendapatkan kemudahan. Apa itu? Rasul bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku ini diberikan oleh Allah, aku ini diberi oleh Allah ada 5 hal. Di mana 5 hal ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumku. Salah satu yang diberitakan Bapak Ibu. Umat terdahulu, jika terjadi peperangan, kok mereka mendapatkan kemenangan, maka harta rampasan perang itu dikumpulkan. Sesudah itu Bapak Ibu dibakar. Insyaallah. Rasul mendapatkan kemudahan. Apa itu? Begitu selesai perang, kok mendapatkan kemenangan, harta rampasan dikumpulkan, kemudian dibagi. Nikmat betul Pak? Oh, nikmat. Coba nek dulu umpamanya kita jadi umat tersebut, ya betul. Wah, emas perak kok malah dobong. Ya betul. Umat terdahulu mendapatkan suatu hal yang berat. Umatnya Nabi Musa alaihissalam, tatkala mereka diperintah oleh Allah untuk bertaubat. Apa itu Bapak Ibu? Faqtulu anfusakum inda bari'ikum fataba alaikum. Salah satu apa yang menjadi ketetapan Allah Bapak Ibu untuk umatnya Nabi Musa, agar mereka itu bertaubat, perang Bapak Ibu. Gelut. Yang terbunuh Allah akan berikan ampunan, yang membunuh Allah akan berikan ampunan. Apa betul nih Bapak Ibu? Apa betul Pak? Wah, caranya tobat ya saling bunuh ya Bapak Ibu. Insyaallah. Maka dikatakan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dikatakan Rabbana wala tuhammilna fima bainana wa bainaka fima bainana wa bainaka mimma ta'lamuhu min taksirina. Dikatakan Bapak Ibu, Rabbana walat tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah Engkau ini memberikan kepada kami beban di mana kami tidak mampu menerima beban tersebut. Ini kok Bapak Ibu, saudara kita di Palestina, jabatan Pak. Dan tentunya Palestina adalah negeri yang dahulu memberikan kepada negeri kita, nah Bapak Ibu, ekor kemerdekaan, jabatan Pak. Palestina boten Pak. Oh, sekarang mereka dalam keadaan berat boten? Berat. Listrik mati. Air terbatas. Makanan terbatas. Insyaallah. Dan beredar di televisi, beredar di HP, di YouTube niku. Ada sebagian mereka karena nggak punya makanan, mereka makan debu. Insyaallah. Ngeri mboten nih Bapak Ibu. Hamangan lebu ya Pak. Insyaallah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Allah, janganlah Engkau ini memberikan kepada kami beban yang kami tidak mampu untuk menerima beban tersebut.
Bapak Ibu preso nggih. Orang dahulu itu dengan keterbatasannya mereka bisa hidup dengan baik. Ya, saya Bapak Ibu. Nah, orang Jawa itu mengatakan wong biyen itu kuat lek tirakat. Napa tirakat nih Mas? Napa tirakat nih? Apa Mas Basuki? Ah, prihatin. Tirakat nih Bapak Ibu. Prihatin. Dia boten satu melek bengi, berikutnya kuat lesu, dia boten kadang poso. Ya saya ini sekarang malam, bentar lagi malam 17-an boten Bapak Ibu. Wah, ya, Mas. Ini bentar lagi sekarang tanggal 14 ya. Hari Pramuka. Ya boten, hari Pramuka. Tanggal 14. Besok 15 boten. Jumat 116. Ahad 17. Ya boten Pak. Ahad napa? 17. Mas sampun. Kira-kira di kampung-kampung, kira-kira di sebagian perumahan, kira-kira di pos kamling Bapak Ibu. Satu, kadang di pos kamling, kadang di balai RT, kadang di balai RW, kadang teng lapangan, teng fasum-fasum niku. Kadang malah nutup dalan, ya boten Pak. Ditulis sih. Apa tulisannya Bapak Ibu? Kadang ditulisi, mohon maaf, jalan ditutup. Apa tulisannya? Jalan ditutup. Malam tirakatan. Dia boten Pak. Mohon maaf, jalan ditutup, ada acara apa? Tirakatan. Kira-kira Mas, malam tirakatan itu ngunjuke enak-enak boten? Darane ujukan kata boten Bapak Ibu. Seneke kata boten Pak. Kata main jenengane mawon malam tirakatan. Ya boten. Ning lemaam ternyata enak-enak. Ya boten Bapak Ibu. Oh ya. Insyaallah. Banyak kita bersyukur. Nikmat dan karunia. Nikmat dan karunia. Baik. Allah menyebutkan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami, maafkanlah kami, warhamna, rahmatilah kami, anta maulana. Ya Allah, engkau adalah penolong kami, fansurna, maka tolonglah kami ini alal qaumil kafirin, terhadap kaum